Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Golida dari Channel R. Terima kasih, nama saya Muhammad Dendi sebagai kameramen R Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh penggemar R Channel di mana saja berada. Kali ini saya berada di kawasan Masjid Al Hidayah, Desa Sawu, Kecamatan Jedes, Kabupaten Mojokerto. Kali ini kami akan memantau seluruh kegiatan yang ada di Masjid Al Hidayah, yaitu ada 3 kegiatan besar. Yang pertama yaitu kegiatan sholat Idul Adha, kemudian khitanan massal dan penyembelihan hewan kurban. Untuk itu kepada seluruh penggemar R Channel, mari sama-sama kita ikuti semua kegiatan yang ada di Masjid Al Hidayah Desa Sawu, Kecamatan Jedes, Kabupaten Mojokerto. Nomor 6 Cucu Elo Galesio Pratama. Nomor 7 Cucu Kansa Luigi Nuha. Salajengipun nomor kalih sapi inggih menika saking arisan Pak, lebih tolong panjenengan videoaken. inggih menika periode Ingat to, ketiga. awas ketetekan air laut. Sepindah Bapak Sumedi kangge Bapak Sumedi, nomor kalih Bapak Suripno kangge Bapak Suripno. Bapak Sutiyo kangge almarhum Andri Sutrisno. Bapak Muji Sampurno kangge Bapak Muji Sampurno. Nomor gangsal Bapak Madi kangge. Apabila besok ada penekanan untuk yang hadir yang dapat kartu panitia nanti tidak boleh ruang masuk dari Wah, tarik sawu. Monggo. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Babin Katimnas. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Pajun calon jembatan. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا Dalam keadaan aman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ya, ini sholat id sudah selesai, tinggal acara yang lain, dan walaupun kepulauan mereka tetap menjaga jarak, masker masih dipakai, dan dia tetap menjaga jarak walaupun tidak terlalu panjang, tetapi tidak seperti biasanya untuk berebut keluar, tetapi masih menjaga jarak walaupun tidak terlalu dekat. Dan mereka maskernya masih tetap dipakai, karena masker ini pada prinsipnya adalah bagian dari proses pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Di mana saja Anda berada, ini masih melakukan protokol kesehatan. Ini orang-orang lagi keluar dari Masjid Al Hidayah, Desa Sawu, Kecamatan Jetis, setelah melakukan kegiatan sholat Idul Adha sekitar 400 orang, karena menyesuaikan kapasitas dari kemampuan daya tampung Masjid Al Hidayah, karena tetap protokol kesehatan dilalui sehingga tidak bisa memuat yang lebih banyak. Dan di tempat lain ini juga dilakukan sholat id, namun dibagi karena itu tadi menyesuaikan protokol kesehatan sehingga tidak semua masyarakat Desa Sawu tertampung di Al Hidayah ini. Ada di tempat lain yang melakukan sholat id untuk membagi jumlah sesuai kapasitas dari masjid ataupun tempat yang digunakan untuk sholat id. Ini suasananya dan didampingi oleh aparat pemerintahan desa dan juga Babinsa Ditnas, Babinsa, dan juga pengawal Kamra, Hansip maksud kami, ini juga mengawal perjalanan sholat id dan pelaksanaan acara-acara yang lain, termasuk yang ada di Sawu. Ada 3 acara besar, yaitu yang pertama sholat id, kemudian khitanan masal, dan yang terakhir nanti pemotongan hewan kurban. Itu acara-acara yang besar, walaupun acara-acara kecil masih ada seperti anak-anak kecil berdoa bersama tadi malam sudah bersama dan takbir sampai tidak galing. Tentunya tetap semua acara ini mengikuti protokol kesehatan. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن بما أنزل إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat R Channel, saya berada di Masjid Al Hidayah, Dusun Sawu, Desa Sawu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Saya bersama seluruh pengurus ketakmiran Masjid Al Hidayah. Kali ini saya akan menemui tokoh-tokoh Masjid Al Hidayah. Kepada Bapak Agus Suwanto, selaku takmir Masjid Al Hidayah. Masjid ini digunakan kegiatan semacam ini sudah berapa tahun, Pak? Sudah lama, kira-kira ya 10 tahunan. Kegiatannya sama seperti sekarang, Pak? Iya, sama. Cuma kira-kira apakah ada perubahan, Pak? Ada perubahan kegiatan. Tentunya kalau kali ini kita mengadakan kegiatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apakah ada kegiatan, Pak? Mulai proses sholat, proses termasuk penghitanan, apakah ada perubahan? Maksudnya protokol kesehatan ini apakah dilakukan, Pak, di sini, Pak? Tetap dari masyarakat yang melakukan ibadah sholat itu tetap melakukan protokol kesehatan, karena itu adalah mutlak dilakukan supaya tidak memutus tali rantai COVID
Ya. 19. Termasuk Pak, apakah di depan disediakan cuci tangan? Apakah ada Pak? Kira-kira alurnya seperti apa Pak? Tadi kalau boleh diceritakan, alurnya itu begitu orang datang, apa yang dilakukan untuk melaksanakan protokol kesehatan? Itu Pak. Setiap muslim atau muslimat yang datang selalu dites suhu, langsung disuruh cuci tangan dulu baru dites suhu. Langsung di situ ada steril, semacam air mengalir di atas semburan itu. Kemudian baru masuk dan pakai masker Pak. Pasti itu harus Pakai pakai masker. masker. Dan saya lihat tadi Pak, jaraknya itu kok memang agak longgar-longgar, enggak seperti biasanya. Itu apa memang diatur oleh ketakmiran masjid ini Pak? Iya, diatur. Jaga jarak itu Pak, diberi tanda. Ya, terima kasih. Pak, kegiatan ini Pak, ini karena menurut pengakuan panjenengan ini sudah lama dan hampir 10 tahun yang lalu ini dimulai. Apakah rekan-rekan ketakmiran masjid ini apakah merasa keberatan Pak? Kegiatan ini selalu diadakan tiap tahun. Apakah ada keberatan dari teman-teman ketakmiran masjid, remas atau ada keberatan enggak Pak? Saya kira tidak, justru malah semangat dari remas, dari ketakmiran masjid itu selalu mendukung dan semangat sekali. Ya, terima kasih Pak Polo. Saya beralih ke Pak Polo Budiono. Ini adalah tokoh masyarakat yang memang luar biasa dan ini selalu mengawal semua kegiatan yang ada di Desa Sawu. Pak Polo, kegiatan ini panjenengan selaku Kepala Dusun, apakah ada tingkat kesulitannya dengan menggalang acara dan tentunya penggalangan dana dan seterusnya? Ini apakah ada kendala Pak Polo? Terima kasih. Di sini kami sebagai Kepala Dusun untuk kegiatan apapun, baik untuk kegiatan BAPI maupun kegiatan BAPN, ya. Ini berkat kerjasamanya masyarakat Desa Sawu. Suatu contoh untuk kegiatan BAPI Desa Islam. Ya. Ini pas Idul Adha memang kita non masal itu suatu agenda masjid yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Untuk masalah untuk penggalian dana, ini saya kira kita sudah melaksanakan hampir 10 tahun Pak. Ternyata untuk penggalian dana dari warga pun nggak ada hambatan atau nggak ada halangan Pak untuk donatur. Ya. Dan Pak, saya lihat tadi saya secara intern Pak, saya bertanya kepada beberapa tokoh. Saya bertanya gini Pak, kalau toh ternyata dari donatur itu banyak dan sisa itu lebih, ternyata menurut informasi yang saya terima itu disimpan kemudian digunakan untuk kegiatan tahun depan yang seirama. Satu contoh tetap digunakan untuk kegiatan masa. Apakah benar Pak? Memang kalau ada lebihnya dana akan disimpan digunakan untuk kegiatan berikutnya Pak? Iya betul. Untuk kegiatan karena tahun ini cukup besar. Ya. Untuk kegiatan biasanya itu kita itu paling 7 orang. Ya. 6 orang lah. Sekarang berapa ini? Sekarang itu 13 anak. 13 anak. Mayoritas Sawu, lah sisanya itu dari Luar. desa-desa luar. Ya. Ikut kita masal di Ya. Sawu. Memang luar biasa di musim pandemi ini ternyata Desa Sawu ini tidak tergoyahkan, kegiatan-kegiatan tidak pernah bergeser. Ini sesuai dengan Pak ya, sesuai dengan moto dan cita-cita dari Kampung Tangguh Semeru itu Pak ya tentunya. Sehingga Sawu ini masih menggunakan kegiatan agama ataupun kegiatan apapun ini masih menopang pada semboyan gotong royong itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Polo. Saya bergeser kepada Mas Yono nggih. Pak Yono, saya selama kegiatan mengikuti ini luar biasa, animo masyarakat ini mulai dari remajanya ini aktif dan seterusnya. Ini berarti kegiatan ini memang luar biasa untuk perencanaannya. Kira-kira pelaksanaan ini dirancang berapa bulan Pak? Mulai pendalaan dana ataupun semua
setting yang lain, itu kira-kira beberapa waktu Pak yang dibutuhkan untuk membuat kegiatan ini? Oh ya, terima kasih. Acara ini adalah merupakan agenda dari ketakmiran Masjid Al Hidayah ya. Jadi acara ini memang sudah disetting dan acara persiapan memang sudah dipersiapkan matang-matang oleh rekan-rekan remas, rekan-rekan ketakmiran. Jadi bagaimana caranya acara ini supaya berjalan dengan sukses dan lancar. Jadi memang acara ini memang persiapan memang sudah sangat matang. Ya. Selama panjenengan jadi ketua panitia tahun ini, apakah ada kendala ini? Alhamdulillah, acara ini masalah kendala tidak ada. Masalah teman-teman, terutama masyarakat Dusun Sawu sangat mendukung adanya kegiatan Idul Adha ini. Ya, kegiatan massal termasuk kurban dan sholat id bersama di Masjid Al Hidayah ini. Ya, Pak Polo, tadi saya informasinya karena Dusun Sawu ini adalah besar dan saya dengar ini memang dipecah menjadi 2 tempat. Ya, 2 tempat karena sesuai tadi ketakmiran bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan sehingga kapasitas masjid ini harus dihitung betul. Kalau saya hitung tadi pagi itu berkisar sekitar kapasitas masjid ini sekitar 300 sekian. Padahal jumlah dari biasanya itu meluber sampai ribuan. Ini saya dengar dipecah menjadi 2, Pak. Ya, di 2 tempat ya, Pak ya. Untuk sholat id di Desa Sawu ini dipecah menjadi 2, Dusun Sawu ini. Ya, begitu Pak Polo nggih? Ya, dipecah jadi 2, teman-teman channel R. Karena sekali lagi tidak ada misi lain, hanya untuk mengikuti protokol kesehatan supaya tidak terlalu berjubel sehingga kapasitas masjid ini betul-betul dihitung oleh ketua panitianya Pak. Ya, ya betul, betul kata Anda bahwa memang kegiatan ini memang dibagi. Terutama pertama sholat kita bagi 2. Mengapa? Kita mengurangi kerumunan massa. Ya. Satu kerumunan massa dan terutama penjembelian. Penjembelian besok dilaksanakan sekarang sholat id. Tujuan tetap satu, yaitu menghindari kerumunan massa. Ya. Saya menyinggung sedikit walaupun besok belum dilaksanakan Pak takmir masjid. Pak Yono, ini karena COVID-19 ini adalah yang intinya jangan sampai ada orang bergerombol. Tetapi yang saya pikir kira-kira untuk pengambilan ini apakah diantar di rumah Pak? Kalau di tempat lain kan untuk menghindari COVID-19 ini sehingga diantar supaya masyarakat tidak bergerombol. Apakah di sini juga sama Pak? Diberi kupon kemudian diantar ke rumah orang-orang? Kalau di sini ceritanya gini ya. Ceritanya segini. Untuk panitia penyembelihan kurban kita kasih jatah. Ya. Hanya berapa? Sekitar 20 orang. Jadi satu menggunakan kerumunan massa. Untuk masalah proses pengambilan daging tetap diambil masjid, cuma di rolling, digilir. Jadi jam sekian RT 1 misalnya, 1 jam lagi RT 2 lagi enggak serentak 10 RT itu manggil semua tidak. Jadi tetap digilir. Ya, berarti tetap mengacu protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Terima kasih. Pak Polo, saya minta untuk memberikan pesan kepada masyarakat karena apa? Harapan dengan pertemuan kita ini melalui R Channel ini bisa menjadi contoh semua masyarakat yang ada di Indonesia khususnya dan khususnya masyarakat Sawu tentunya. Ini harapannya akan menjadi satu contoh. Kira-kira apa Pak pesan yang harus bisa disampaikan Pak Polo supaya Sawu ini tetap menjadi contoh oleh seluruh masyarakat yang ada di kesulitan kita bisa memecahkan bersama melalui forum. Misalnya kayak gitu. Ya, berarti harapannya ini adalah organisasi tidak mudah, tetapi musyawarah yang paling utama. Itu yang menjadi contoh kepada seluruh penggemar R Channel. Musyawarah adalah titik yang paling bagus digunakan untuk seluruh memecahkan masalah. Karena saya yakin semua kegiatan, semua organisasi itu pasti ada kendala. Ketika kita bermusyawarah akan ada titik temu. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Saya akan mengikuti kegiatan yang lain Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus mari Allah. Yo. Wes mari nang andok. Andok berawon. Wah, ya.
Nel, mari layangan Nel. Wis mari ta kowe.